sejak umur 120 hari itu dipertahankan sampai husnul khotimah. Kan begitu, biar selamat ya. Baru nanti bisa sukses di akhirat. Ya. Metodenya yang mengikuti Nabi, Rasul sebagai muallim, ya. Rasul coba mana yang cacatnya, enggak ada. Orang-orang orientalis saja yang menghina, ya. Ikuti Rasul. Pernah saya sampaikan, jangan mengikuti orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup belum tentu selamat. Nanti di akhir hayatnya atau dalam perjalanannya dia tergelincir. Terus kemudian kamu tidak mau ikuti. Dulu orang muja-muja agi manajemen kolbu. Setelah nikah lagi orang pada nggak mau kok begitu. Ya, nggak boleh. Ya, kalau mau selamat, udah ikuti Nabi Rasulullah, para sahabat, udah aman. Ya. Adapun guru atau ustadz yang ada kan sama-sama berupaya mewujudkan Islam, mengamalkan Islam semampunya dia. Sangat mungkin dia akan tergelincir. Kemudian perhatikan santri. Mengapa pendidikan Islam di sekolah-sekolah di Indonesia terkesan membahas Islam tidak membahas Islam secara mendalam? Oh, Islam itu cuma untuk hapus-hapus kok. Ada madrasah itu supaya orang Islam udah punya sekolahan. Ini coba kurikulumnya di madrasah pun 30% kurikulum agama, 70% kurikulum umum. Yang penting orang Islam itu diam. Nah yang nggak terima itu kan langsung buat ditambahin, ya. Sekolah umum tapi tambahan terpadu. Ada yang kurikulum terpadu. Ada sekarang apa namanya adab misalnya. Ya itu kan bagian dari bentuk merespon, ya. Kurang merasa puas dari sisi kurikulum. Dia kemudian menjawabnya dengan itu. Kalau ternyata baru sadar, terkesan tak mendalami, cuma untuk begitu saja, ya. Untuk yang penting ada. Kalau nanti mendalam, bahaya. Islam ini bisa memimpin, ya. Orang sekuler nggak terima, orang nasionalis bisa tersingkirkan. Itu urusannya udah politik. Relasi antara agama dan negara nanti kebijakannya. Kemudian bagaimana seharusnya sikap muslim terhadap perbedaan yang terjadi dalam menetapkan hukum Islam? Bagaimana pandangan Islam kepada muslimin yang saling menyalahkan? Enggak jelas ya. Dimana harus walak wal barok, loyalitas kita kepada siapa, berlepas diri kita kepada siapa, dia harus paham mana yang musuh, mana yang teman. Kalau hukumnya menyimpang, ya, menetapkan hukum beda pendapat secara fikih, hukum misalnya satu Idul Fitri, Syawal, ya itu beda pendapat boleh. Tapi kalau sudah hukum zina halal haram ya harus sama. Nggak bisa, ya. Berbeda pendapat dalam yang disepakati, ya. Kemudian berikutnya 11 seharusnya dengan prinsip-prinsip hidup sebagaimana yang ditangkap dari ajaran Islam, orang akan mengalami kemajuan. Tapi mengapa banyak pandangan bahwa umat Islam tidak maju? Ya orang Islamnya malas. Menjadawah jada sunatullahnya siapa yang bersungguh-sungguh dia dapat. Saya pribadi kepengen belajar yang lain. Mudah-mudahan urusan internal nggak selesai. Pertanyaan masih begini-begini terus. Gak mau, udah tahu begitu ya udah biarin aja. Dia yang mau yasinnya biarin, ya. Udah, yang enggak ya udah. Yang penting masih sholat. Yang sesat itu yang kita urus gitu. Kemudian berikutnya apa? Mengapa seorang guru harus mensucikan jiwa? Iya, gurunya itu mau apa? Dia mau menularkan ilmu. Kalau dirinya keruh, isinya cuma duit, karir, kebanggaan, selfie, ya muridnya jadi apa? Gak bisa. Tugas Nabi, wa yu'allimuhumul kitab wa yuzakkihim. Tugasnya mensucikan jiwa. Tugas mensucikan jiwa itu wujudnya bagaimana? Ya diingatkan, belajarnya berat, niatkan karena Allah, harapkan pahala dari Allah. Ya hanya urusan dunia. Kemudian Mbak Ana kalau mau masuk ini udah 7:30. Bagaimana sistem pendidikan Islam yang cocok untuk diterapkan di daerah tempat mayoritas penduduknya masih berasumsi bahwa pendidikan umum yang utama? Ya semuanya itu kan pemikiran. Orang kalau pikirannya nggak Islamisasi, ya hidupnya juga mengikuti pikiran. Ya, maka persoalan dasar itu bagaimana merubah pemahaman, cara pandang tentang hidup, cara pandang tentang ilmu, ya bagaimana diislamkan dulu. Kemudian bagaimana penerapan pendidikan berbasis adab kepada para generasi muda. Ya adab ini bukan urusan sopan santun, ya adab kepada ilmu, adab kepada Allah, tazkiyatun nafs, ya adab kepada orang tua. Banyaknya harus diterapkan, banyaknya harus dilatihkan, ya dicontohkan
bukan sekadar teori yang sifatnya apa? Kering dari praktek. Terakhir, ini saya melatih bertanya, mengapa kita harus menjadi guru santri? Ya, tugas melanjutkan tugas Nabi. Boleh nanti punya profesi lain, ya. Kenapa tidak kita harus berdakwah tadi yang disampaikan? Kalau tidak, ini akan turun azab, ya. Kita boleh punya profesi lain, tapi yang pertama harus jadi guru. Sebab antum semuanya jadi bapak ibu nanti, dari ayah, bunda, abi, umi. Walaupun tidak jadi guru di sekolah, tetap jadi guru keluarga. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.